Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada jamaah sekalian yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 agar bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi agar nantinya jamaah yang akan sampai bisa mendapatkan tempat untuk memarkirkan kendaraannya. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah sekalian bahwasanya karena suatu hal maka pintu masuk masjid kita tidak bisa digunakan sementara waktu, maka dari itu pintu masuk dan keluar untuk masuki halaman masjid kita ini adalah satu tempat, yaitu pintu keluar yang ada di sebelah kiri. Dan kami beritahukan juga kepada jemaah sekalian yang masih berada di luar, kami persilakan untuk masuk dan mengisi saf yang ada di depan. Dan juga kami mohonkan kepada anak-anak sekalian agar bisa tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan pada hari ini untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka insyaallah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita bisa dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya beliau, dan juga kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwasanya kota amal Jumat yang lalu kita mendapatkan 4.005.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Dan juga kami informasikan bahwasanya kita memiliki pengeluaran rutin yang diantaranya adalah listrik, transportasi imam tetap 3 orang, TPQ guru TPQ 3 orang, dan juga pengajian ibu-ibu ada 2 grup, dan juga khotib dan tausiah subuh Jumat, Jumat berkah, gula kopi dan biaya kebersihan, uang lelah marbot, dan juga ATM beras. Dan total dari seluruh pengeluaran kita itu kurang lebih adalah 16.365.000 rupiah. Maka dari itu semua infak yang diberikan oleh jamaah sekalian insya Allah tersalur dengan baik untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam masjid ataupun di luar masjid. Bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini alhamdulillah kita menginjak pada 1 Muharram 1447 Hijriah dengan harapan yang besar semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bertepatan dengan 27 Juni 2025 Masehi, waktu Jumat kita jam 12:15 waktu Indonesia Barat. Imam khotib alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz M. Roni MH, dan muazin nanti kami mohonkan kepada Pak Suraperi. Kami informasikan juga bahwasanya banyak kegiatan di masjid kita ini, yaitu diantaranya adalah pengajian bapak-bapak yang hampir kita laksanakan setiap malam pada Isya, mulai dari Iqra ataupun juga yang sudah Al-Quran.
yang dibimbing langsung oleh Ustadz Dede Rizal dan juga Ustadz Chandra. Dan juga pengajian ibu-ibu siang Selasa dan Jumat. Ada juga pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai Sabtu pada asar, dan juga pengajian bapak-bapak Selasa malam yang dibimbing oleh Ustadz Latif dalam hal memperbaiki bacaan dan tahsin. Dan juga kegiatan tausiah subuh Jumat yang diisi oleh Ustadz yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan ini dilanjutkan dengan sarapan bersama, dan setelah sholat subuh diteruskan dengan membagikan beras kepada kaum mustahik dalam program ATM beras. Semua jemaah sekalian bisa ikut berperan serta aktif dalam kegiatan ini dalam bentuk apapun, baik memberikan beras ataupun uang yang bisa langsung dimasukkan ke dalam mesin ATM yang ada di depan, atau juga bisa diberikan kepada DKM yang nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan juga kami informasikan berkenaan dengan kurban beberapa minggu yang lalu, bahwasanya apabila di antara jamaah sekalian yang mengenal salah satu peserta kurban kita pada beberapa yang lalu atas nama Zainal bin Aramli, kami harapkan bisa menghubungi DKM agar nantinya ada hal yang belum terselesaikan bisa kita selesaikan. Dan juga kami informasikan bahwasanya berdasarkan rapat beberapa hari yang lalu, bahwasanya telah disepakati untuk tabungan kurban tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah, yaitu totalnya per orang adalah Rp2.750.000 yang bisa diangsur per Jumat Rp50.000, dan nanti pada saat pelunasan bisa kita kalkulasikan berapa kekurangannya. Dan juga kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwasanya insya Allah tanggal 8 Juli nanti kita memiliki kegiatan akbar, yaitu tablik akbar yang akan diisi oleh Ustadz Zaki Mirza, dan kami harapkan jamaah sekalian bisa ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kami harapkan nanti kegiatan tersebut bisa ramai dan kita bisa memetik segala hal yang baik pada saat kegiatan tersebut. Kami informasikan juga kepada jamaah sekalian bahwa pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh sebab itu kami harapkan kepada seluruh jamaah agar nantinya apabila khotib sudah naik mimbar, kita bisa mendengarkan dengan hikmat dan bisa memetik seluruh hal baik yang disampaikan oleh khotib untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita ke depan. Demikianlah beberapa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أتذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم
wa sadaqallahu an-nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti intisarul awamirillah, menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibna nawahi, dan sekuat tenaga pula kita berusaha untuk menghindari serta meninggalkan segala apa yang menjadi larangan dari Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua yang hadir pada hari ini dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada hari ini syukur alhamdulillah kita berada di dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kita berada di Sayyidul Ayyam, raja dari semua hari, yaitu hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kemudian kemuliaan yang kedua, pada hari ini kita telah disampaikan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Bulan yang mengawali tahun baru Hijriah, tepatnya pada hari ini tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga dengan langkah awal kita memasuki tahun baru ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar dapat kita pergunakan sebagai ajang untuk berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di tahun-tahun yang lalu. Dengan harapan kedepannya kita akan lebih baik lagi dengan meraih kebaikan-kebaikan yang telah Allah janjikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari 6.666 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 1.000 ayat berisikan tentang janji-janji Allah kepada kita. Dan perlu kita yakini, ketika Allah berjanji, pasti Allah tepati. Beda halnya dengan kita manusia yang seringkali mengumbar janji, namun sering pula kita tidak menepati janji dan mengingkarinya. Allah itu kalau berjanji, pasti Dia tepati, pasti Allah tepati. Tinggal kita yakin dan percaya atau tidak dengan janji-janji Allah itu. Salah satu janji Allah terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepadaku, maka aku, kata Allah, akan tambahkan lagi nikmatku kepadamu. Jadi dalam kehidupan kita ini, jika kita ingin nikmat yang kita terima terus ditambah oleh Allah dan berkah, maka jalan yang utama adalah mensyukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mensyukurinya? Tasarrufi ni'amillah fi sabilih mardati, menyalurkan dan menjalankan segala apa yang Allah karuniakan kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesehatan kepada kita. Bagaimana caranya agar sehat itu terus ditambah oleh Allah?
maka gunakan kesehatan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Allah titipkan harta yang berlebih kepada kita. Bagaimana agar harta itu terus Allah tambahkan? Maka caranya janganlah pernah pelit. Jangan pernah sayang mengeluarkan harta yang ada pada kita yang memang ada hak orang lain di dalamnya. Ada zakat, ada sedekah, ada infak di dalamnya. Jadi jangan pernah nanti kita salahkan Allah. Ketika Allah karuniakan nikmat apapun kepada kita, jika tidak kita syukuri dengan cara yang benar, maka jangankan ditambah, yang ada pun akan Allah ambil secara paksa dari kita. Entah itu dengan kehilangan, dengan kemalingan, entah dengan kebakaran, entah dengan apapun musibah yang menimpa kita, hingga Allah Maha Kuasa dan berhak mengambil semua yang ada pada kita. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama, janji Allah. Lalu yang kedua, janji Allah terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah mengatakan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian akan daku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Janji Allah, ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan jauh lebih mengingat kita. Mungkin kita mengingat Allah di saat kita berada di dalam masjid seperti ini, ingin melaksanakan sholat berjamaah, atau di tempat-tempat pengajian, ataupun di dalam mushola kita ingat kepada Allah, tapi di tempat lain kita lupa kepada Allah. Di tempat kerja kita lupakan Allah. Di kantor kita melupakan adanya Allah. Di pasar pun kita lupa sesungguhnya Allah itu ada. Lalu apa yang terjadi? Kita berani melanggar aturan Allah. Yang di pasar sudah berani mengurangi timbangan, merugikan orang, menipu orang. Yang bekerja di kantor karena kurang berzikir kepada Allah dan tidak mendekatkan diri kepada Allah, sudah berani mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Korupsi. Dan cara yang lebih baik, yang paling nikmat untuk mengingat Allah adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Kita awali dengan takbiratul ihram, kita akhiri dengan salam. Seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalam sholat itu merupakan pembelajaran bagi kita bagaimana caranya kita mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan kita mengharapkan Allah akan menolong kita, Allah akan ingat kepada kita di saat kita sulit, manakala di saat kita senang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, janji Allah. Lalu yang ketiga, janji Allah terdapat di dalam surat Ghafir ayat 60. Allah mengatakan, ud'u astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku Allah akan kabulkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Orang beriman mesti yakin dan percaya. Setiap doa, permohonan yang kita panjatkan kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Tapi ijabah doa bukan semaunya kita. Itu adalah hak prerogatif Allah. Ma yasa. Terserah Allah mau memberikan apa, dalam bentuk apa, dan jumlahnya berapa. Itu Allah yang punya kuasa. Kalau kita berpikir, saya sering berdoa siang dan malam. Bahkan sejak masih muda hingga sekarang, saya tidak bosan berdoa kepada Allah. Tapi kenapa doa saya banyak tidak didengar dan diijabah Allah? Jangan kita lantas menyalahkan Allah. Introspeksi diri kita. Lihat dalam satu hadis arba'in,
ketika salah seorang sahabat berdoa kepada Allah dengan khusyuknya, bacaannya begitu fasih, baju yang ia kenakan begitu bagus, tapi doanya tidak diijabah Allah. Jawabnya cuma satu kata Nabi, makanan yang ia makan haram, minuman yang ia minum haram, baju bagus yang ia kenakan ternyata ada rupiah yang haram yang ikut dibelanjakan di dalamnya. Fa'ana mustajabullah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya, sedangkan semua yang ia konsumsikan ke dalam tubuhnya bernuansa haram. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, janji Allah terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu mu'azzibakum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa seseorang, menyiksa satu kaum selagi mereka masih memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah kepada kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali kepada Quran, jelas jawabannya. Kenapa kemarin-kemarin ini musibah yang datang di bangsa kita tiada henti? Corona yang berkepanjangan, banjir bandang melanda daerah di mana-mana, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya tiada henti menimpa bangsa kita. Jawabnya karena kita kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita diuji oleh Allah dengan bala, bencana, musibah dan lain sebagainya, seharusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan malah tempat ibadahnya ditutup, sholatnya dijarang-jarangkan, bahkan ibadahnya ditiadakan. Jadi jangan salahkan Allah kalau kemarin-kemarin Corona begitu lama berada di bangsa kita, karena kita kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis, baginda Rasul adalah orang yang mulia, terbebas dari dosa, dijamin oleh Allah surga untuknya. Istighfarnya sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan sampai 100 kali. Bayangkan hadirin, Rasulullah orang yang mulia, terbebas dari dosa, dijamin surga oleh Allah, istighfarnya begitu banyak. Lah kita orang yang dhaif, orang yang banyak dosa, begitu selesai sholat membaca istighfar saja kita sudah tak mau. Selesai salam kiri dan kanan langsung berdiri dan pulang. Lalu ampunan mana yang ingin kita dapatkan? Surga mana yang ingin kita dambakan dari Allah Subhanahu wa taala? Andai saja beristighfar saja kita sudah tak mau. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Makanya melalui mimbar yang berbahagia dan mulia ini, khatib mengajak kita semua yang hadir pada hari ini. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Yang kedua, janganlah pernah kita melupakan Allah dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, yakin dan percayalah setiap doa, permohonan kita yang kita panjatkan kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Dan yang terakhir, yang keempat, perbanyaklah lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampaikan, ketika orang yang lazim beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia alami. Semua masalah boleh saja ada pada kita. Siapapun kita pasti punya masalah.
Tapi bagi mereka yang melazimkan lisannya untuk beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah mengulang ayat ini. Dalam ilmu ma'ani ini bermakna setiap permasalahan yang kita hadapi di muka bumi ini, kalau kita lazimkan lisan kita untuk beristighfar kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan dua jalan penyelesaian untuk permasalahan itu. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selalu berada dalam siratal mustaqim, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan yang sedikit ini besar manfaat untuk kita dan akan menjadikan muhasabah diri bagi kita untuk lebih baik akan melangkah ke kehidupan kita selanjutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu jawwadun karim raufur rahim. Alhamdulillahilladzi hadan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un karim mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shirara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Bismillah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawaqimu sufufakum wa antadilu. Kita lurus dan merapatkan salatu jami'ur rahimakumullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مقيم مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله.